Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu majelis ilmu yang kita akan membahas ya. Mungkin kelihatannya pembahasannya ini berbau duniawi, tapi sebenarnya itu arahnya akan kembali ke akhirat sebenarnya. Gitu. Nanti kalau kita bicara, judulnya memang tentang fikih harta halal. Ya, sebenarnya saya bertanya-tanya ini menerima materi ini saya juga fikih harta halal karena apakah ada fikih harta haram juga gitu ya. Karena kalau kita bicara masalah fikih harta itu memang sangat luas sekali gitu. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh panitia dan juga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mohon maaf ini memang semuanya akhwat semuanya ya. Tidak ada yang Ivannya. Harusnya ada Ustadz. Oh gitu. Sepertinya masih ada kesibukan ini yang Iya banyak. ya, baik. Karena sebenarnya ya kita bukan masalah gender ya, tapi memang boleh dikata sebenarnya adalah apa ya, mungkin mencari harta dan sebagainya itu memang lebih identik kepada kaum pria gitu ya, karena memang ada tanggung jawab tersendiri sebenarnya. Ya, tapi mudah-mudahan ini sekali lagi ini bukan apa istilahnya kita membahas secara luas gitu ya. Baik, mungkin saya izin untuk share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan Ustadz. Baik. Baik, pagi hari ini kita akan bicara tentang fikih harta halal gitu ya. Jadi memang kalau bicara itu fikih itu fakih ya. Fakih itu adalah mendalami sesuatu gitu, mendalami sesuatu terkait dengan satu bab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fikih harta halal. Ini judulnya emang ada halalnya gitu ya. Kalau kita bicara fikih harta gitu luas gitu ya. Kita fikih harta halal karena memang kalau saya menangkapnya eh, yang sebenarnya kalau kita bicara masalah harta itu adalah bukan sesuatu yang tabu sebenarnya dalam Islam. Ini berbeda dengan agama-agama yang lain menurut saya karena di agama-agama yang lain itu kadangkala bicara masalah harta itu adalah sesuatu yang tabu. Tabu dalam artian itu menjadi sesuatu yang tidak etis kalau kita bicara harta gitu ya. Tapi dalam Islam masalah harta itu menjadi penting sebenarnya. Bukan karena memang Islam itu agama yang menyeluruh ya, tidak hanya masalah akhirat, tidak hanya masalah, tapi juga membahas masalah dunia. Tapi pun kalaupun kita bicara dunia dalam Islam itu akan mengarah juga pada akhirat sebenarnya nantinya. Nah, kenapa kita bicara masalah fikih harta atau harta halal ini menjadi penting gitu ya? Kita mungkin ingat salah satu hadis ya yang menyatakan tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba ya menuju batas Siratal Mustaqim. Ini adalah ketika kita nanti di yaumul akhir gitu ya, kita akan dihisap gitu ya, maka akan ditanyai. Kita akan dihisap itu paling enggak hisapannya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia itu yang pertama itu adalah ditanya masalah umur gitu ya. Umur ini ditanya untuk apa umur kita? Dihabiskan untuk apa gitu ya. Kemudian juga kita ditanya tentang ilmu yang kita miliki. Ya, ilmu itu ya apapun yang menjadi pengetahuan kita.
ilmu itu untuk apa, ya. Digunakan untuk apa ilmu kita, gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan yang ketiga itu adalah terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang harta. Harta ini ada dua pertanyaan, yaitu dari mana ia diperoleh dan digunakan untuk apa. Nah, dan yang terakhir pertanyaannya itu tentang badan, tubuh kita, fisik kita, jasad kita itu kita gunakan untuk apa. Jadi kalau kita lihat di sini, memang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini gitu ya, itu ada dua hal yang ditanyakan terkait dengan harta, yaitu dari mana diperoleh dan digunakan untuk apa. Nah, ini yang sebenarnya kalau mungkin adik-adik yang pernah belajar akuntansi gitu ya, itu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu ada atau di neraca itu ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu adalah yang disebut dengan kewajiban, yang sebelah kiri itu disebut dengan aset. Itu sebenarnya menggambarkan yang sebelah kanan itu adalah sebenarnya sumber. Ya, sebenarnya sumber. Kalau kita bicara perusahaan, kita akan tahu sumber dana perusahaan itu dari mana, maka lihat aja sisi sebelah kanan dari neraca itu. Di situ kan ada kewajiban dan ada modal. Jadi sumbernya apa? Sumbernya perusahaan gitu ya. Sumbernya perusahaan itu ada dua gitu. Kalau ini kita bicara teori manajemen keuangan ya, itu modal apa? Sumber dana dari perusahaan itu ada dua, yaitu dari modal sendiri dan dari utang gitu ya. Jadi kan itu ya, itu sama seperti kita sebenarnya kalau dalam kehidupan kita, maka sebenarnya sumber dana kita itu adalah dari mana? Bisa dari modal sendiri, bisa dari warisan ya, bisa dari hibah dan bisa juga dari utang kan gitu ya. Nah, sebelah kiri kalau kita bicara neraca itu adalah bicara tentang penggunaan dana. Jadi sumber dana itu digunakan untuk apa? Itu yang biasanya di neraca disebut dengan aset ya atau aktiva gitu ya. Maka kita akan tahu sumber penggunaan dana perusahaan itu dari mana saja apa digunakan untuk apa? Apakah diberikan untuk persediaan, diberikan untuk properti investasi atau digunakan untuk yang lainnya gitu ya. Kita juga akan bisa mengetahui kalau kita punya neraca keluarga ya, neraca keuangan keluarga. Nah, neraca keuangan keluarga itu akan bisa tahu juga sih sebenarnya. Sebelah kanan itu sumber keuangan keluarga kita dari mana saja nih gitu ya. Kita punya modal sendiri dari penghasilan kita atau juga dari utang kan gitu. Sebelah kirinya kita bisa tahu modal sumber dana yang kita miliki tadi itu digunakan untuk apa gitu ya. Apakah untuk aset atau untuk mobil atau dan sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya nanti juga sama di yaumul akhir nanti, yaumul hisab ya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang harta kita. Jadi kita harus tunjukkan nih neraca kita itu ke di hadapan Allah kelak gitu ya. Ini sumber dana kita dan ini penggunaannya gitu ya. Itu akan kelihatan nanti apa nama itu untuk apa saja harta kita dan dari mana gitu ya. Jadi kita pun nanti kita bicara fikih harta halal ini, kita pun akan membahas tentang dari mana sumber dana itu dan digunakan untuk apa. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Jadi ini kenapa kita harus sebagai seorang muslim juga harus tidak hanya masalah fikih-fikih ibadah saja, tapi juga masalah fikih harta ini menjadi penting karena ini bagian dari pertanyaan kita nanti di yaumul hisab nanti gitu ya. Jadi harus siap-siap. Misalnya kalau kita pelajar atau mahasiswa itu kan sebelum ujian harus belajar dulu gitu ya. Maka sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab itu kita belajar dulu supaya kita tidak jelek rapot kita nantinya begitu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang apa nama itu harta dan kekayaan ini gitu ya. Jadi apa nama itu ya, definisinya gitu ya. Definisinya. Jadi tadi kita kenapa kita harus belajar itu karena penting itu. Sekarang kita belajar tentang
kalau kita bicara fikih harta, maka kita harus tanya dulu sebenarnya harta itu yang mana sih gitu ya. Harta itu seperti apa gitu ya. Maka dalam istilah Arab, harta itu disebut al-mal yang dalam makna sempit gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut mal, itu arahnya ya ke emas, perak, hewan ternak dan barang gitu. Jadi arahnya ke situ sebenarnya. Maka ini sebenarnya terminologi ini akan berkembang sebenarnya, berkembang apa namanya itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Mungkin harta yang dimaksud orang dulu dengan orang sekarang itu mungkin saja berbeda maknanya gitu. Hartanya berbeda gitu ya. Karena itu kemudian ada istilah al-mal itu dalam sisi terminologi syariat gitu ya. Jadi dikatakan yang dimaksud dengan harta atau al-mal itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya diperoleh dengan cara sesuai dengan syariat. Jadi maksudnya di sini adalah yang dimaksud dengan al-mal itu adalah semua sesuatu yang memiliki nilai dan dimanfaatkan ya, dan kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat. Itu disebut dengan harta gitu. Dan eh, secara umum itu bisa juga diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki itu maka disebut dengan harta. Nah, ini bisa definisi yang dua definisi ini kemudian kita bisa memperluas terminologi tadi ya. Kenapa? Karena memang aset itu selalu berkembang. Kalau hanya dibatasi emas perak itu kan mana uang kertas, tidak ada uang kertas. Padahal uang kertas itu ada sesuatu yang modern gitu ya. Bisa juga nanti ke depan, bisa jadi ke depan nanti itu yang namanya harta ini akan berkembang. Sekarang ini sudah mulai muncul yang namanya aset digital gitu ya, harta-harta digital. Ya semacam mungkin Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Itu akan ke depan itu akan berkembang ke situ gitu ya. Dan itu otomatis nanti terminologinya itu akan kalau hanya disempitkan pada emas, perak, hewan ternak itu menjadi tidak masuk. Maka kemudian dimasukkan kepada terminologi syariat yang di mana ada nilai dan bisa dimanfaatkan dan kepemilikannya itu sesuai dengan cara syariat, itu yang disebutkan mal. Atau sesuatu yang ingin diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, maka itu disebut sebagai mal. Sehingga nanti bentuk harta itu akan berkembang sesuai dengan zamannya, gitu ya. Sekarang ini kalau sekarang orang nggak perlu bawa dompet yang tebal-tebal duitnya kan, cukup dengan banyak kartu gitu sudah ini apa sudah apa bisa dikatakan memiliki kekayaan yang besar gitu ya. Nah, kan juga tidak bisa berbeda kalau dulu misalkan orang orang di desa gitu ya. Orang desa itu kekayaannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin hewan ternak dan sebagainya seperti itu. Punya sapi 5 dan sebagainya. Kalau sekarang orang mungkin kelihatan rumahnya kecil gitu ya. Tapi aset-aset keuangannya banyak sekali gitu ya. Dia punya saham, dia punya suku, dia punya apa deposito, terus dia punya macam-macam gitu ya. Kan itu berkembang akhirnya. Meskipun dia enggak mungkin nampak dari luar enggak punya mobil, enggak punya rumahnya kecil, tapi sebenarnya aset-aset digitalnya banyak sekali gitu ya. Nah, itu kan disebut juga dengan harta gitu ya. Karena itulah kemudian kumpulan-kumpulan dari harta ini itu yang disebut dengan kekayaan atau karena itu diistilahkan kekayaan itu diistilahkan dengan amwal. Di mana amwal ini merupakan kata jamak dari mal. Jadi kalau harta tadi dikumpulkan jadi satu gitu ya, kumpulkan jadi banyak itulah yang akhirnya disebut dengan kekayaan gitu ya. Sehingga kalau kita bicara berapa kekayaan kita, berarti itu aneka ragam harta yang kita miliki gitu ya. Makanya kalau para PNS itu harus mengisi laporan kekayaan apa ya? Laporan kekayaan LHKPN gitu ya, laporan kekayaan dan penghasilan gitu ya. Itu para pejabat itu harus mengeluarkan semuanya gitu ya, mengeluarkan membuat menulis daftar kekayaannya. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah kumpulan dari harta-harta tadi yang beraneka ragam. Nah, karena itulah dikatakan harta atau almal itu sarana untuk meraih kekayaan. Jadi kalau ingin disebut orang kaya,
ya harus memiliki banyak harta. Ya, banyak harta itu bisa dari sisi jumlahnya, bisa juga dari sisi keanekaragaman dari hartanya tadi, gitu ya. Nah, ini divisi dengan harta dan kekayaan. Jadi kalau kita bicara masalah fikih harta halal itu berarti ya segala sesuatu yang itu memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan dan dicarakan sesuai dengan diperoleh dengan cara sesuai dengan syariat gitu ya. Itu namanya adalah fikih harta halal gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan kekayaan gitu ya. Maka tadi dikatakan kekayaan itu segala sesuatu atau harta tadi ya, segala sesuatu yang dapat dipunyai dan digunakan menurut galibnya. Atau bisa juga itu menurut Imam Hanafi, kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali dikatakan segala sesuatu yang dimiliki dengan menguasai tempat dan sumbernya, termasuk adalah manfaat kekayaan. Jadi maksudnya adalah kalau definisi Imam Hanafi itu menurut para ulama itu masih membatasi pada fisik ya, aset fisik ya, aset fisik yang bisa dilihat karena itu dipunyai dan digunakan. Bagaimana dengan aset-aset non fisik? Nah, itu yang kemudian kenapa Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu mendefinisikan tidak hanya dimiliki dan digunakan, tapi juga termasuk menguasai sumbernya. Ya, jadi misalkan menguasai sumbernya itu maksudnya adalah misalkan dalam bentuk apa ya deposito, dalam bentuk atau dalam bentuk manfaat ya, isinya manfaat yang ada. Jadi misalkan kita menyewa rumah gitu ya. Kalau pakai definisi Imam Hanafi, rumah itu bukan milik kita, tapi sebenarnya kita memiliki manfaatnya. Nah, kalau menurut definisi Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Bali, kita ngontrak rumah itu, manfaat rumah itulah menjadi aset yang kita miliki. Karena itu menguasai tempat dan sumbernya tadi gitu. Nah, itu yang diperluas gitu ya. Maka kemudian ada divisi yang lain dari Ibnu Nazim itu sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan itu termasuk yang konkret. Jadi semuanya gitu ya, baik itu yang dalam bentuk aset tetap ataupun dalam bentuk manfaat atau misalkan kita punya paten, kita punya hak cipta gitu, itu termasuk dalam kategori harta gitu ya. Karena di sini sesuatu dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan itu termasuk yang konkret gitu ya. Jadi bisa diperluas. Jadi dalam pengertian sini harta itu tidak hanya sekedar dalam bentuk fisik ya, tapi juga dalam bentuk non fisik. Kalau bahasa akuntansinya mungkin adalah aset tangible ya, atau istilahnya biasanya kita menyebut harta berwujud dan harta tidak berwujud gitu ya. Itu biasanya di dalam bahasa akuntansi gitu ya. Tapi yang ini sama sejalan dengan apa yang ada di dalam definisi para ulama sebenarnya. Jadi termasuk masalah manfaat gitu ya. Itu tentang definisi harta, gitu ya, harta dan kekayaan yang kita miliki. Nah, sekarang kita kembali ke definisi kaya, gitu ya. Kaya di sini maknanya adalah algina, gitu ya. Algina. Algina ini dimaknakan adalah kecukupan, ya, kecukupan. Dan dalam makna yang lebih luas, yang dimaksud algina itu adalah kemudahan atau kecukupan berlimpahnya harta benda dan tidak lagi membutuhkan harta selain harta benda yang dalam milik seseorang. Artinya definisi orang kaya, definisi orang kaya ini, definisi orang kaya itu kalau menurut para ulama gitu kita lihat di situ adalah kaya itu akan disebut kaya itu ukurannya adalah nisab zakat gitu ya. Jadi kalau orang sudah memiliki hartanya itu melebihi dari nisab zakat, maka dia orang kaya. Karena itu kenapa zakat itu diperintahkan adalah diambil dari orang-orang kaya. Itu maksudnya adalah yang dimaksud dengan orang kaya itu adalah didasarkan pada nisab zakat. Kalau seseorang itu sudah melebihi nisab zakatnya, maka dia disebut orang kaya. Tapi kalau dia di bawah nisab zakat, ya berarti dia belum kaya. Gitu. Karena didasarkan tadi kaya itu adalah kalau dia sudah melebihi batas kecukupannya, gitu ya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan orang kaya itu adalah
dalam pandangan saya itu kadar yang lebih dari kebutuhan dasar dan semestinya, gitu ya. Atau di sisi lain itu adalah kaya tidak akan tercapai melainkan harta benda yang lebih dari kebutuhan primer dan semestinya. Jadi kalau sudah melebihi dari kebutuhannya dan masih ada sisa, maka sisanya itulah disebut dengan kekayaan, gitu ya. Itu yang konsep zakat itu ada di sini, konsep zakat itu sebenarnya. Zakat itu adalah pada kelebihan harta, gitu ya, kelebihan harta yang ada, gitu ya. Karena orang dianggap orang kaya tadi. Nah, ini adalah definisi syariah di sini atau definisi syariah tadi itu lebih mendefinisikan orang kaya itu orang yang telah melebihi nisab zakat. Gitu. Itu definisinya, gitu ya. Tapi kemudian di sini ada para ulama memandang bahwasanya memang tidak ada kadar yang menentukan gitu ya. Ya memang ada kadar yang nisab zakat tadi, tapi nisab zakat itu kan berkembang akhirnya gitu ya. Misalkan nisab maksudnya jumlahnya itu kan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena itulah kemudian dari Imam Maliki, kemudian sebagian ulama Hambali dan sebagian Syafi'i dan Hanafi itu mendefinisikan kaya itu dengan ukuran tradisi. Jadi maksudnya adalah bisa jadi ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu mohon maaf orang punya HP itu dianggap orang kaya dulu ya. Saya masih ingat saya masih kecil itu kalau orang lihat orang bawa nenteng HP, HP-nya HP Nokia yang besar itu dengan wah ini orang kaya karena dia mampu karena saat itu HP itu menjadi barang barang mewah. Tapi sekarang itu HP itu sudah semua orang sudah pegang HP gitu ya. Jadi definisinya itu sudah berubah. Tidak semua HP. Jadi harus dilihat HP-nya dulu gitu ya. Kalau HP-nya yang agak branded mahal ya itu berarti orang kaya. Tapi kalau HP-nya HP-HP Cina dan sebagainya itu berarti HP murahan gitu ya. Jadi itu bukan jadi sehingga tidak bisa kemudian kita mengatakan orang yang memiliki HP itu adalah orang kaya, kadang-kadang begitu. Sama ketika sepeda motor. Sepeda motor itu kalau orang dia memiliki sepeda motor, dulu itu disebut orang kaya karena sangat jarang sekali orang memiliki sepeda motor. Tapi sekarang semua orang punya sepeda motor, gitu ya. Nah, itu juga bergeser ketika masalah mobil. Dulu orang punya mobil itu wah, itu luar biasa. Satu desa mungkin yang punya mobil cuma satu orang aja. Tapi sekarang yang punya mobil banyak gitu ya. Karena apa? Karena mobil itu bukan barang mewah lagi kalau menurut saya gitu, tapi sudah menjadi kebutuhan sehingga tidak bisa kita menjustifikasi orang yang punya mobil itu orang kaya gitu ya. Karena itu kebutuhannya gitu ya. Tadi karena sesuai dengan kadar kebutuhannya. Orang kaya itu orang yang sudah melebihi dasar kebutuhannya. Dan dasar kebutuhan setiap lingkungan atau setiap daerah, setiap negara itu berbeda. Mungkin bisa jadi antara kadar kebutuhan orang di Indonesia dengan orang di Somalia misalkan itu akan berbeda gitu ya. Nah, itu kayanya orang di Somalia dengan kayanya orang di Indonesia mungkin itu berbeda gitu ya. Itu yang kemudian karena itu lebih banyak sebenarnya lebih para ulama lebih sepakat definisi kaya itu adalah sesuai dengan ukuran tradisi gitu ya. Ukuran tradisinya maksudnya tradisi setempat gitu ya. Gitu. Nah, karena itulah di sini dari aspek bahasa maka kaya di sini sebagai kondisi kepentingan yang lebih dari cukup. Nah, itu karena ada satu kaidah kalau di dalam syariat itu tidak dijelaskan secara jelas sesuatu itu, maka kita bisa mengacu pada tradisi, gitu ya. Itu ya ada satu kaidah fikih, kaidah dan ataupun dalam cara kita mengambil hukum seperti itu. Karena di sini tidak dijelaskan tentang orang kaya itu berapa juta dan sebagainya kan tidak jelas gitu ya. Tapi yang hanya dijelaskan di sini yang dimaksud dengan orang kaya itu orang yang sudah selesai kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan hartanya sudah melebihi dari kebutuhan pokoknya ya semestinya. Nah, tapi definisi seberapa besar kebutuhan pokok, seberapa besar apa namanya itu istilahnya kebutuhan dasarnya setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian dikatakan definisi kaya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah gitu. Itu tentang definisi kaya. Jadi nanti adik-adik bisa mendefinisikan kira-kira saya ini termasuk orang kaya atau tidak gitu ya. Jadi harus
lihat kondisi yang ada gitu ya, lingkup yang ada gitu ya. Tapi minimal itu adalah bisa dipakai dari definisi syariat gitu ya, yaitu dari sisi nisab. Kalau sudah nisab zakat ya berarti sudah bisa ini ya, bisa bisa dikatakan sebagai orang kaya. Gitu. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan gitu ya, bolehkah kaya dalam Islam gitu ya? Jadi karena sekarang ini saya luruskan karena seakan-akan kita itu kadang-kadang itu merasa tabu kalau ada orang itu ingin kaya. Jadi kalau misalkan apa cita-citamu? Saya jadi orang kaya gitu. Itu rasanya seperti tabu gitu ya. Padahal cita-cita menjadi seorang kaya itu nanti akan kita lihat itu adalah sesuatu cita-cita yang mulia gitu sebenarnya. Makanya kemudian sebenarnya banyak hadis yang atau banyak ayat dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan betapa pentingnya kita itu punya cita-cita menjadi orang kaya gitu ya. Nah, ini salah satu saja di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaikum junahun an tattabu fadlam mir rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadkuru waha indal mas'aril haram. Wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin." Jadi bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila maksudnya karunia Tuhan ini rezeki ya, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masharul Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin bercita-cita menjadi orang kaya itu sesuatu yang mulia sebenarnya gitu ya. Cuma ini diingatkan oleh Allah SWT, bolehlah kalian kaya, boleh banyak harta, tapi jangan sampai lupa pada Allah SWT. Nah, itu yang jadi pegangannya sebenarnya, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya itu adalah ada banyak sekali perintah tentang infak, perintah tentang sedekah, itu kita atau berwakaf dan sebagainya, gitu ya. Itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak menjadi orang yang kaya kan begitu. Nah, disitulah kemudian sebenarnya adalah jangan sampai ada perasaan kita itu menjadi tidak etis kalau bercita-cita menjadi seorang yang kaya gitu ya. Itu sah-sah saja, sesuatu yang halal gitu ya, yang diperbolehkan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu dikatakan sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya kita menjadi orang kaya dalam Islam itu bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Apalagi mungkin ketika kita tadi bicara tentang hadis yaumul hisab gitu ya, itu harta itu ternyata semakin banyak harta kita itu semakin banyak pertanyaannya gitu ya, itu konsekuensi gitu ya. Makanya ketika ada sahabat Abdurrahman bin Auf itu merasa sedih gitu ya. Kenapa ditanya ketika itu sedih gitu ya? Kenapa? Karena dia itu akan kan Rasul itu mengatakan itu beliau itu akan menjadi orang yang terakhir dalam masuk surganya Allah gitu. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Hartanya terlalu banyak sehingga pertanyaannya masih banyak. Jadi beda dengan orang miskin gitu ya. Kalau orang miskin itu tidak punya harta, gitu kan cepat gitu ya. Langsung masuk surganya karena perhitungannya itu sedikit ya. Nah, itu bisa kelihatan nanti kalau adik-adik sekalian nanti menjadi wajib pajak gitu ya. Jadi wajib pajak itu mengisi SPT tahunan itu kalau semakin banyak hartanya semakin mumet sebenarnya ngisi SPT-nya itu. Itu baru di dunia gitu ya. Harus mengidentifikasi ini gimana cara dan sebagainya. Bayangkan nanti ketika yaumul hisab gitu ya. Itu orang yang kaya itu akan lama gitu urusannya dengan malaikat gitu ya. Tapi kemudian orang miskin itu juga iri pada orang kaya. Gitu ya. Enak ya jadi sahabat-sahabat yang kaya itu. Para sahabat yang kebetulan dalam kategori miskin itu, ya enak sahabat-sahabat orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf itu langsung masuk surganya gitu. Kalau kita
gimana ini masuk surganya kan gitu. Itu juga sempat ada sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah enak dong kalau sahabat setiap Abdurrahman bin Auf itu kaya itu pasti masuk surga gitu. Sedangkan kita yang miskin ini apa yang bisa kita berikan gitu kan untuk bisa menjamin kita itu bisa masuk surga gitu. Jadi itulah gambarannya sebenarnya. Tapi di sini jangan kemudian kita menganggap harta itu sesuatu yang harus kita jauhi gitu ya. Nah, bukan begitu ya. Jadi kadang-kadang itu karena ya bolehlah kita ilmu tasawuf kita itu masuk gitu ya. Jangan sampai kita itu bahasa Jawanya kedunian gitu ya. Ya enggak boleh juga seperti itu ya. Tapi jangan kemudian kita menganggap harta itu adalah sesuatu barang yang harus kita jauhi, tidak gitu ya. Nah, kemudian ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad itu mengatakan kekayaan itu tidak berbahaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ada hadis yang lain juga yang mengatakan bahwasanya kekayaan atau harta itu akan terlihat manfaatnya kalau itu dikelola oleh orang-orang yang soleh gitu. Jadi sebenarnya inilah yang kemudian bisa menjadi motivasi lah buat kita itu untuk mencari harta yang banyak gitu ya, enggak masalah gitu ya. Asalkan tadi ya, makanya kemudian diberikan tekanan dalam hadis ini gitu. Kekayaan itu tidak berbahaya bagi orang yang bertakwa. Jadi memang benar orang nanti akan kelihatan bagaimana kalau orang itu bertakwa kepada Allah dan punya harta banyak, itu akan manfaat hartanya itu luar biasa ya dibandingkan dengan orang yang miskin ya bertakwa gitu ya. Ya mungkin maksudnya bukan berarti kita mengatakan itu rendah tidak, tapi peluang untuk membawa kebaikan lebih banyak atau peluang untuk mendapatkan pahala lebih banyak di hadapan Allah itu memang lebih banyak bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak gitu ya dibandingkan memiliki orang harta yang sedikit. Jadi bukan berarti kemudian orang kaya itu lebih prioritas masuk surga, tidak, bukan begitu ya. Tapi dalam artian di sini kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia punya harta banyak, maka itu punya peluang yang besar bagi yang bersangkutan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh dikatakan sekali lagi kekayaan atau harta itu mirip alat gitu ya. Sama seperti ketika kita punya pisau gitu ya. Pisau di tangan orang yang bertakwa kepada Allah itu akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Pisaunya bisa digunakan untuk membantu orang, menyelesaikan permasalahan orang dan sebagainya. Tetapi kalau pisau itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pisaunya itu bisa menjadi mudorot gitu ya. Nah, karena bisa digunakan untuk membunuh, untuk bertindak kejahatan dan sebagainya seperti itu. Jadi ini sangat tergantung. Yang mirip seperti HP gitu ya. HP itu ya tergantung kalau HP itu di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka HP itu akan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi bagi HP itu kalau di tangan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mungkin HP itu akan banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi mirip seperti itulah kekayaan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi apa ya istilahnya merasa karena jangan sampai ada merasa jijik dengan kekayaan gitu ya. Ya, ada yang sebagian seperti itu gitu ya. Sehingga kemudian tidak mau kaya dan sebagainya sudah cukup seperti itu dan sebagainya seperti itu. Ya, sisi lain itu menjadi benar tapi jangan sampai kemudian berlebihan gitu ya. Kita harus menempatkan proporsi kekayaan itu sesuai dengan tujuan yang ada. Gitu ya. Nanti kita lihat nanti bagaimana kita menempatkan kekayaan itu. Makanya judulnya mungkin betul materi di sini adalah fikih harta halal. Jadi karena tadi definisinya ya, kalau disebut harta itu kalau itu diperoleh dengan sesuai dengan syariat gitu. Karena kalau harta itu tidak misalkan tidak diperoleh dengan cara-cara tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak bisa diakui sebagai harta. Nah, itu berlaku juga kalau nanti adik-adik istilahnya menimba ilmu tentang akuntansi syariah itu akan beda gitu ya. Bagaimana akuntansinya harta yang diperoleh dengan hasil tidak sesuai dengan syariat dengan harta yang dikelola dengan sesuai syariat itu beda perlakuannya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan nih ya, misalkan kita menerima bunga bank gitu ya, itu boleh nggak diakui sebagai pendapatan?
misalkan gitu ya. Kita mendepositokan dana kita di bank konvensional misalkan gitu ya. Kemudian itu harta kita halal gitu ya. Harta kita halal. Kita misalkan dari sebagai PNS atau sebagai apa bekerja kemudian dapat uang banyak kemudian kita depositokan di bank konvensional misalkan. Kemudian eh, setelah depositonya jatuh tempo kita dapat bunga. Nah, pertanyaannya bunganya itu boleh nggak diakui sebagai harta kita? Nah, itu kalau di dalam akuntansi syariah merujuk pada fatwa-fatwa ulama yang ada, maka itu tidak bisa diakui sebagai harta kita. Itu harus dipisahkan dari neraca milik kita. Jadi tidak bisa itu diakui sebagai pendapatan, tidak boleh diakui sebagai harta kita, jadi harus dikeluarkan menjadi harta dana sosial yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, itu yang eh, mungkin itu yang salah satu kenapa mungkin diberikan materi tentang fikih harta halal judulnya gitu ya, bukan fikih harta saja. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum mencari kekayaan itu. Jadi prinsipnya mencari kekayaan itu adalah mubah hukum asalnya, gitu ya. Jadi mubah itu boleh, ya boleh kita mencari kekayaan dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan pokok, maka itu tidak disebut kaya, tidak disebut miskin, gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, itu maka kita disebut sebagai orang miskin, gitu ya. Tapi kalau sudah melebihi kebutuhan pokok kita, itu maka disebut dengan orang kaya, gitu ya. Maka misalkan nih kita sudah terpenuhi nih kebutuhan pokok kita, terus ingin menambah lagi, boleh gitu loh. Dalam rangka untuk tadi itu disampaikan ingin menikmati serta melapangkan diri, gitu ya. Tapi bisa juga hukum mencari kekayaan itu menjadi wajib, wajib ain maksudnya ya, bagi setiap orang. Yaitu apa? Kalau orang tersebut itu memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dengan kekayaan tadi. Contohnya nih, kalau kita punya hutang ya, maka itu wajib ain gitu ya. Wajib ain kita untuk mencari menambah kekayaan kita sampai terlunasi hutang-hutang kita, gitu ya. Jadi ini menjadi wajib gitu ya. Jadi kalau orang yang punya hutang itu wajib mencari mencari kekayaan yang banyak gitu ya supaya kewajibannya tadi terpenuhi atau dia punya kewajiban-kewajiban yang lain yang dengan harta itu maka terselesaikan kewajibannya. Maka mencari kekayaan itu menjadi wajib bagi dirinya ya. Di yang ketiga, kekayaan itu hukumnya sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sudah melebihi apa istilahnya standar kecukupannya sudah terpenuhi semuanya, rumah, makan, tempat tinggal, mobil, kendaraan dan sebagainya semua terpenuhi semuanya dengan layak, gitu ya. Tapi dia boleh tuh menambah harta bendanya. Kalau misalkan dia menjadi sunnah hukumnya menambah harta itu kalau tujuannya dalam membantu fakir miskin atau untuk bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Jadi kita boleh kita niatkan untuk nambah harta kita supaya lebih banyak dengan tujuan mau membantu fakir miskin atau misalkan untuk dia mencari harta itu artinya gini kebutuhan pokoknya itu menjadi menjadi ini ya sudah terpenuhi semuanya dia tambah gitu ya. Tapi kemudian menambahnya aktivitas dia untuk menambah harta tadi itu menyebabkan dia itu meninggalkan ibadah-ibadah sunnah atau menjadikan dirinya itu masuk ke dalam perkara-perkara makruh, maka itu hukumnya menjadi makruh. Gitu. Ya, mungkin ini ketika ini mohon maaf gitu ya, mungkin nanti misalkan ini terkait dengan yang akhwat ya, mohon maaf gitu ya. Dalam konteks ini kalau misalkan eh, kalau apa istilahnya ini mungkin pertanyaan nanti itu akan bisa muncul bagaimana dengan seorang perempuan gitu ya, seorang akhwat gitu ya. Uh, Masuk dalam kategori mana gitu ya. Bisa jadi dia akan menjadi wajib ain gitu ya. Misalkan nih ya, misalkan membantu suaminya yang kurang bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, maka bisa jadi gitu ya. Atau juga bisa membantu kebaikan untuk dakwah dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa jadi akan jadi makruh. Kenapa? Mungkin sudah dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya dan sebagainya, terus dia ingin, mohon maaf, misalkan ini bekerja, tapi dengan pekerjaannya itu kemudian dia jatuh pada hal-hal yang sifatnya makruh atau bahkan mungkin meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya,
maka itu jadi mencari kekayaannya menjadi makruh akhirnya seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin yang ketiga itu bisa menjadi haram gitu ya, menjadi haram. Kalau misalkan cara memperoleh ya, cara memperoleh hartanya tadi dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam, syariat Islam gitu ya, dan menjadikan seseorang itu melupakan kewajibannya serta kekayaannya digunakan untuk maksiat, maka itu menjadi haram. Ya, jadi haram gitu ya. Jadi kalau kita apa istilahnya sudah terpenuhi kebutuhannya, kemudian menambah gitu ya. Kenapa kok sampai begitu? Bisa jadi gitu. Misalkan ya, kenapa kadang-kadang orang berjudi ya. Orang berjudi itu bukan karena dia miskin, tidak kadangkala. Kadangkala orang berjudi itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya gitu ya. Kenapa? Karena dia ingin menambah hartanya tapi mungkin dalam kategori mungkin ingin senang-senang gitu ya, ingin senang-senang. Tapi dia melakukan judi gitu ya. Nah, itu yang kemudian menambah kekayaan dengan cara itu menjadi haram, tidak boleh dilakukan gitu. Jadi ini apa poin-poin yang mungkin nanti kita bisa menilai ya, menilai diri kita, mengevaluasi. Kira-kira saya menjadi orang kaya itu apakah jatuh dalam hukum mubah, jatuh dalam hukum wajib ain, jatuh dalam hukum sunnah, jatuh dalam hukum makro, atau bahkan mungkin jatuhnya hukum haram misalkan. Gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing orang itu bisa mengevaluasi ya dengan dirinya sendiri, kira-kira nanti saya itu masuk kategori yang mana gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa paling tidak itu adalah dalam kategori mubah kan gitu ya. Paling enggak dalam kategori mubah gitu ya. Memang mubah ini agak berbahaya gitu ya. Karena kalau nanti berlebih-lebihan nanti akan jatuhnya ke mana? Ke makruh akhirnya gitu ya. Kalau akhirnya ke makruh, lama-lama nanti akhirnya jadi haram, akhirnya begitu. Nah, kita paling tidak mudah-mudahan bisa ke sunnah gitu ya. Kita menjadi orang, tujuan tadi hadis tadi bahwasanya harta pada orang yang bertakwa itu lebih baik gitu ya. Itu adalah masuk dalam hukum sunnah tadi gitu ya. Atau bisa jadi akan menjadi hukum wajib ain kalau misalkan dia punya kewajiban. Kalau wajib ain ini biasanya lebih kepada kebutuhan personal ya, kebutuhan personal. Tapi kalau sunnah itu sudah artinya dia mencari kekayaan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi mencari kekayaan itu untuk orang lain. Nah, itu namanya sunnah. Tapi kalau wajib ain di sini dia itu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi dia menambah mungkin ada kewajiban tadi punya utang dan sebagainya seperti itu ya itu menjadi wajib ain gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menambah sunnah ini. Jadi mencari kekayaan itu mungkin lebih baik kita jatuhkan diri kita pada hukum yang sunnah tadi gitu ya. Kita sudah cukup mencukupi sebuah kebutuhannya, tapi kita menambah hartanya itu dalam rangka untuk apa? Untuk menambah kebaikan kita pada orang lain. Nah, itu nanti masuk dalam hukum sunnah. Nah, itu yang kemudian kenapa hadis tadi mengatakan bahwasanya harta di tangan orang soleh itu akan terlihat manfaatnya. Atau jadi kalau kekayaan itu berada di tangan orang yang bertakwa itu akan menjadi aman gitu ya. Atau menjadi bermanfaat gitu ya. Itu masuk dalam kategori sunahnya tadi gitu ya. Oke, itu tentang hukum mencari kekayaan gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Tapi harus Anda hadirin sekalian harus hati-hati gitu ya. Kira-kira jatuh hukum yang mana nih gitu ya. Kira-kira nantinya kalau saya mencari kekayaan gitu ya. Mencari kekayaan termasuk kita bercita-cita, kita ingin jadi ini, mungkin ini masih masih belum bekerja gitu ya. Tapi punya cita-cita, jadi lawyer, ingin jadi akuntan, ingin jadi dokter dan sebagainya. Maka niatkanlah kita mencari kekayaan itu paling tidak adalah wajib ain. Misalkan kita ingin membantu orang tua kita itu boleh gitu ya. Mencari kekayaan, menambah harta untuk membantu orang tua kita itu wajib ain. Nanti kalau misalnya orang tua kita punya kewajiban yang belum terpenuhi gitu ya, kita berusaha untuk mencari kekayaan itu, maka itu menjadi wajib ain. Gitu. Dan lebih baik kalau misalkan jadi sunnah. Kalau orang tua kita misalnya sudah kaya dan sebagainya, dan kita ingin menambah harta lagi, itu dalam rangka untuk membawa kebaikan orang lain lah itu luar biasa menurut saya gitu. Nah, ini rambu-rambunya ya. Sekarang kita bicara rambu-rambu mencari kekayaan. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah muamalah gitu ya. Harta ini kan masalah muamalah. Sebenarnya larangannya itu
sedikit gitu ya, tidak banyak kalau kita bicara masalah ibadah. Kalau ibadah itu banyak sekali larangan-larangannya gitu ya. Atau perintah-perintahnya banyak sekali gitu ya. Aturan-aturannya banyak sekali kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah muamalah termasuk mencari harta kekayaan ini itu sebenarnya tidak banyak gitu ya. Yang pertama adalah rambu-rambunya apa? Harta benda yang dicari harus halal. Nah, ini artinya yang dicari itu harus halal ya. Jangan mencari sesuatu yang haram gitu. Contohnya adalah minuman keras misalkan gitu ya. Mencari kekayaan untuk dalam bentuk minuman keras atau mencari kekayaan yang itu tidak dibolehkan gitu ya. Makanya dikatakan harta benda yang halal itu harus boleh dimanfaatkan menurut syariat. Jadi harta itu harus bisa dimanfaatkan menurut syariat. Gitu ya. Jadi kalau hasil korupsi itu tidak bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Hasil korupsi tidak bisa dimanfaatkan untuk diri kita. Gitu ya. Kemudian harta benda itu tersebut harus suci. Ya, suci dalam konteks dalam ini adalah kita tidak boleh ya ini mencari atau menjual barang-barang yang sifatnya mengandung najis gitu ya. Nah, itu yang enggak boleh. Mungkin makanya yang benar ada perdebatan misalkan jual beli kotoran dan sebagainya. Itu kadang menjadi menjadi perdebatan di kalangan ulama ya. Silakan secara konteks saat ini kan kita ada jasa ini ya, jasa sedot WC misalkan gitu ya, jasa sedot WC terus kemudian dijual gitu ya. Nah itu boleh apa tidak gitu ya, menjual kotoran misalkan gitu ya. Nah itu yang menjadi perdebatannya gitu ya, karena kalau menurut sini itu adalah harta benda itu harus suci gitu ya. Kemudian harta haram itu karena dua hal ya. Jadi haram itu karena zatnya sendiri dan bukan karena zatnya. Kalau karena zatnya ini karena zatnya sendiri yang haram, memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu haram, tidak boleh misalkan tidak boleh dimiliki dan sebagainya gitu ya. Atau karena bukan zatnya. Jadi secara zatnya, secara bendanya itu halal, tapi karena caranya dalam memperoleh bendanya tadi, hartanya tadi itu tidak sesuai dengan syariat, ya maka itu akan menjadi haram jatuhnya seperti itu ya. Atau kita mungkin juga harus mengetahui tentang harta yang subhat gitu ya. Harta subhat ini apa? Harta subhat ini memang harta yang menjadi perdebatan ulama ya. Jadi tidak haram dan juga tidak halal gitu ya, karena maksudnya di perdebatan. Kalau gitu apakah kita boleh memanfaatkan? Nah, ini yang tergantung masing-masing dari kita. Kita mau ngambil pendapat yang mana gitu ya. Karena memang harta namanya saja subhat ya, namanya saja subhat gitu ya. Sehingga ada yang ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan gitu ya. Semua masing-masing punya dasar sendiri-sendiri gitu ya. Nah, dalam konteks harta subhat ini kita diserahkan, kalau menurut saya sih terserah masing-masing pribadi ya. Karena memang saya melihat ada ulama mengatakan kita tidak boleh menghakimi seseorang yang kemudian misalkan mengambil mengambil pendapat yang membolehkan untuk mengambil harta itu misalkan. Kemudian kita tidak boleh mencelah bahwasanya itu salah misalkan begitu. Karena memang kita belum tahu ya eh, perbedaan pendapatnya di kalangan ulama itu ada gitu ya. Itu maka itu dikatakan sebagai harta subhat. Ya, ini harus kita lihat gitu ya. Misalkan tentang hadiah penguasa. Nah, hadiah penguasa ini jadi perdebatan. Misalkan hadiah penguasa misalkan kita ini dapat hadiah dari Pak Presiden misalkan gitu ya. Nah, itu boleh kita terima atau tidak gitu ya. Itu menjadi perdebatan ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi sangat tergantung sekali gitu ya situasi masing-masing gitu ya pendapatnya. Misalkan ada pendapat yang tidak boleh hadiah dari penguasa itu kalau misalkan itu punya maksud-maksud tertentu gitu ya. Itu beberapa ulama tidak memperkenankan gitu ya. Tapi ada juga yang memperkenankan karena itu adalah harta yang halal gitu ya. Itu pernah jadi sebuah perdebatan, ada sebuah kasusnya di Surabaya ya, zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada ada satu dulu namanya ada bos ya, bos dulu kan ada namanya SDSB gitu ya. SDSB lah ya. SDSB itu dana sosial berhadiah gitu. Istilahnya dana sosial berhadiah gitu ya.
Itu ya semacam judi sebenarnya pada zaman Orba saat itu. Nah, bos judi ini kemudian memberikan dananya itu kepada salah satu ormas Islam lah, ya, salah satu ormas Islam gitu ya, untuk membangun masjid dan sebagainya. Nah, itu menjadi perdebatan itu, apakah boleh atau tidak diterima gitu ya, karena ada ulama yang membolehkan, karena kenapa membolehkan? Karena itu kan hartanya itu haram bagi yang memberikan tadi. Misalkan nih saya atau misalkan ada seorang koruptor, misalnya seorang koruptor, kemudian harta korupsinya itu digunakan untuk bangun masjid misalkan. Boleh nggak takmir masjid itu menerima sumbangannya itu, misalkan disumbang 100 miliar misalkan gitu ya. Boleh nggak kita menerimanya itu? Misalkan itu nah itu yang menjadi perdebatan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan harta subhat. Ya, ada yang mengatakan boleh gitu ya. Boleh karena apa? Karena yang nanti menanggung dosa itu kan ya tetap si pemberi atau bos judinya tadi atau koruptornya tadi gitu ya. Sedangkan masjidnya itu kan menerima sesuatu harta yang tidak artinya dosanya itu tidak bisa dibawa disambungkan kepada orang yang menerima kan begitu gitu ya. Itu ada ulama yang mengatakan begitu sehingga ya boleh saja takmir masjid tadi itu menerima tadi gitu ya. Tapi ada ulama yang juga tidak membolehkan gitu ya karena dari sisi tinjauan fikih dakwahnya itu seakan-akan menjadi membenarkan ini ya, membenarkan perbuatannya tadi misalkan begitu. Ya, tapi itu sekali lagi itu adalah masalah subhat ya. Sama juga dengan transaksi yang dipersedirkan oleh ulama gitu ya. Ada beberapa transaksi yang memang menjadi perdebatan di kalangan ulama gitu ya. Nah, ini yang kalau transaksi tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu ya. Maka itu menjadi subhat ya. Tapi selagi kalau kita bicara subhat di sini, kita tidak boleh kemudian mempersalahkan gitu ya. Oh, berarti yang ngambil boleh itu jadi salah, yang benar itu adalah yang melarang, tidak seperti itu. Tapi kita harus sama juga ketika ada harta halal yang bercampur dengan harta yang haram. Ya itu adalah harta-harta yang sifatnya adalah subhat ya. Meskipun memang ada yang kalau ingin lebih berhati-hati, katanya ada yang sebagian yang berpendapat lebih berhati-hati itu menghindari harta-harta yang subhat tadi. Ya, tapi selagi saya ingin hanya mendudukan bahwasanya yang kalau harta yang subhat ini sangat tergantung sekali pendapat yang mana yang akan kita ambil gitu ya. Oke, itu rambu-rambu pertama gitu ya, harus halal ya. Kemudian yang kedua adalah cara mendapatkannya harus sesuai dengan syariat. Ya, di sini adalah eh, sebenarnya kalau cara sesuai dengan syariat itu karena gini, dalam kaidah fikih muamalah itu adalah semuanya itu diperbolehkan kecuali ada larangan. Ya, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara muamalah begini, maka kita hanya perlu mencari apa sih larangannya gitu ya. Jadi jangan bertanya apa perintahnya karena perintahnya tidak ada, yang ada itu larangannya gitu ya. Maka yang tidak sesuai dengan syarat itu apa? Yaitu sudah jelas dalam Al-Qur'an itu adalah tidak boleh dengan cara riba dan batil. Ya, itu ya. Itu dalam surat Al-Baqarah berapa ya atau An-Nisa gitu ya. Itu jadi janganlah kalian mengambil ya, singkatnya janganlah Anda kalian memakan harta orang lain dengan riba dan cara-cara yang batil gitu ya. Jadi eh, yang disebutkan jelas itu ada dalam Al-Qur'an itu adalah dengan cara riba, itu tidak boleh gitu ya. Dan batil. Nah, batil ini banyak gitu ya. Karena itu kemudian banyak orang atau ulama itu batil itu apa ya? Sesuatu yang menjadikan orang lain itu rugi gitu ya. Atau sesuatu yang menjadikan kerugian ataupun yang menyebabkan orang lain itu menjadi tidak ikhlas dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian di situ selain riba itu bisa suap ya. Suap hadiah untuk pejabat atau korupsi dan sebagainya, kemudian makan harta anak yatim, prostitusi, judi ya, itu masuk cara-cara yang batil ya. Makanya kemudian di situ ada istilah maghrib ya. Maghrib itu maisir ya, maisir itu judi.
terus kemudian horor ya. Horor itu adalah horor itu memainkan distorsi informasi gitu ya. Baik apa ya istilahnya menipu orang lain ya. Horor itu lebih pada cara tipu-tipu sebenarnya. Tipu-tipu kemudian orang itu menjadi terjebak gitu ya. Terjebak kemudian jadi merasa dirugikan gitu ya karena ada distorsi informasi yang tidak diberikan oleh si penjual tadi gitu ya. Kemudian haram, kemudian riba dan batil gitu ya. Batil tadi banyak luas, artinya memang apa cakupannya batil itu adalah pokoknya yang menjadikan orang lain rugi dengan cara-cara kotor dan itulah dan sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Kemudian yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan adalah dengan perdagangan, sewa, sirka atau kemitraan, pertanian, keahlian, profesi dan sebagainya banyak sekali. Sebenarnya yang lebih banyak yang dianjurkan daripada yang dilarang sebenarnya kalau kita bicara masalah kekayaan tadi. Jadi sebenarnya ketika nanti kita mau mencari kekayaan, maka pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ini dilarang atau tidak gitu. Kalau kita itu kaidah fikih muamalah ya. Kalau kita bicara kaidah fikih ibadah, itu selalu bertanya kan, apa ini diperintahkan atau tidak? Kalau tidak diperintahkan ya tidak usah dilakukan kan begitu. Nah kalau di fikih muamalah ini termasuk dilarang atau tidak? Kalau dilarang berarti tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau misalkan ini tidak ada larangan, ya sudah jalan terus gitu ya. Nah itu yang prinsipnya situ. Sehingga kalau kita bicara masalah fikih muamalah atau bicara bagaimana mencari kekayaan itu sangat kreatif sekali. Diperlukan kreativitas. Cuma kreativitasnya tadi dibatasi oleh rambu-rambu larangan. Boleh main zigzag dan sebagainya asalkan tidak keluar dari rambu-rambu larangan tadi. Nah, itu yang bedanya gitu ya antara fikih ibadah dengan fikih muamalah gitu. Nah, kemudian rambu-rambu yang ketiga itu adalah harus mengetahui hukum yang berkenaan dengan kekayaan. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah sebelum kita mencari harta itu ya kita harus tahu fikihnya. Makanya betul lah mungkin panitia memberikan pengetahuan tentang fikih harta halal ini ya supaya tahu gitu ya. Supaya nanti ketika mencari kekayaan itu bisa tahu batasan-batasannya gitu ya. Bahkan seperti Umar bin Khattab itu kan pernah menyampaikannya, tidak boleh seseorang itu pergi ke pasar kalau belum tahu fikih muamalah gitu ya. Jadi harus belajar fikih muamalah dulu baru dia pergi ke pasar gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tidak terjebak pada transaksi-transaksi yang dilarang tadi. Nah, sama ketika kita mungkin ini pas ya, dari sekalian yang masih mahasiswa, masih pelajar gitu ya. Itu kan saat nanti bekerja, gitu kira pekerjaan apa ini yang halal gitu ya. Jadi boleh nggak pekerjaan ini, boleh nggak pekerjaan itu. Karena tujuannya untuk mencari kekayaan. Sehingga memang harus tahu tentang hukum-hukum tadi. Kemudian rambu-rambu yang terakhir itu ada tidak boleh melainkan dari ibadah. Jadi ini banyak sekali, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Munafikun, Al-Jum'ah, gitu. Al-Jum'ah ini mungkin banyak yang hafal gitu ya. Di mana di situ kan ketika sholat Jumat itu dikumandangkan, maka ya berhenti gitu ya. Tapi nanti setelah selesai sholat Jumat, maka kita bertebaran di muka bumi itu mencari rezeki. Nah, maksudnya disitulah sebenarnya prinsip kita mencari kekayaan itu. Jadi boleh mencari kekayaan itu asalkan itu tidak menjadikan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surah At-Taubah di situ itu sudah disebutkan kan tentang harta-harta. Jadi maksudnya adalah bapak ibu kita, anak-anak kita, kemudian kuda-kuda tundangan kita, gitu ya, kendaraan yang kita miliki, rumah dan sebagainya, atau perniagaan yang kita perdagangkan, itu semuanya adalah sesuatu yang wajar menjadikan kita itu kadang-kadang lalai. Gitu ya. Karena itu boleh diperbanyak itu semuanya, cuma di dalam satu toba itu kan diingatkan ya, kemudian jangan sampai itu semuanya menjadikan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti harta itu menjadi sesuatu yang haram tidak gitu ya. Cuma yang menjadi haram tadi ya ketika menjadikan kekayaan itu kita lalai ya dalam beribadah maupun menjadikan kita itu tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini tujuan kenapa kok
diperbolehkan dalam Islam itu mencari kekayaan ya. Pertama adalah untuk memenuhi insting. Jadi memang disampaikan oleh Subhanahu wa taala itu zuyinas ya, saya lupa gitu ya. Itu artinya ada kecintaan ya. Manusia itu terhadap harta itu pasti instingnya itu pasti mencari harta. Tidak ada orang itu yang kalau di mana di agama yang lain itu kan insting mencari harta itu kan dimatikan kadang-kadang ya. Tapi Islam tidak, ya, tidak mematikan. Tapi hanya memberikan rambu-rambunya saja gitu ya. Apalagi kalau mencari harta itu tujuannya adalah untuk mencukupi diri dan keluarga. Apalagi nanti kemudian ikut serta dalam membangun masyarakat, gitu ya. Atau lebih tinggi lagi adalah meraih pahala dengan berinfak di jalan Allah. Nah, maka itu dibolehkan untuk mencari kekayaan, gitu ya. Kenapa kok Islam itu membolehkan untuk mencari kekayaan tadi, gitu ya. Kemudian ini yang penting pula, kalau tadi adalah cara cara mencari ya, cara mencarinya. Sekarang itu adalah cara membelanjakan. Jadi tadi kan sebagaimana dalam saya sampaikan di awal gitu ya, kita masalah harta ini akan dihisap dari mana asalnya dan untuk apa gitu ya. Maka dalam menjalankan kekayaan ini pertama adalah kita tidak boleh mengalokasikan dana itu untuk barang haram. Ya, jadi untuk beli narkoba, untuk beli miras ataupun yang lain-lainnya gitu ya, yang termasuk barang-barang haram, itu maka tidak diperkenankan ya. Kemudian tidak boleh pula untuk alokasi perilaku haram. Perilaku-perilaku yang sifatnya itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu tidak boleh gitu ya. Misalkan pesta pora dan sebagainya seperti itu ya, sampai berlebihan mubazir dan sebagainya, maka itu tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah mubah. Ya, misalkan contohnya pakaian gitu ya. Pakaian itu kan mubah gitu ya. Maka tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam masalah pakaian. Misalkan mungkin kalau beli dalam jumlah besar mungkin tidak lah ya. Tapi yang sering kali kita kita lakukan gitu ya. Misalnya itu adalah beli pakaian yang mahal, yang branded dan sebagainya. Kalau ya memang kadang-kadang sih ya pakaian yang branded dengan yang pakaian tidak branded itu memang ada terasa bedanya kadang-kala gitu ya. Tapi kan kemudian kita tidak bisa kemudian apa istilahnya itu yang kemudian masuk dalam konteks qanaah gitu ya. Qanaah di situ adalah yaitu tidak kalau saya memahami qanaah itu adalah tidak terlalu berlebih-lebihan dalam masalah-masalah yang mubah tadi ya. Ya, jadi misalkan mobil gitu ya, enggak perlulah mobil yang istilahnya yang branded kelas gitu ya. Cukup yang penting asal bisa apa istilahnya, bisa membantu aktivitas kita dalam dalam beraktivitas bekerja dan sebagainya, ya itu sudah selesai misalkan gitu. Jadi ini yang kemudian menjadikan supaya nanti kekayaan itu bisa bermanfaat lebih banyak gitu ya. Kalau kalau nanti kita berlebih-lebihan dalam masalah-masalah mubah, itu akhirnya nanti kekayaan kita tidak banyak manfaat gitu ya. Itu nanti jatuhnya akhirnya apa? Bisa jadi jatuh ke makro atau bahkan mungkin nanti jatuh ke haram akhirnya nantinya gitu ya. Ketika kita punya keinginan niatan untuk mencari kekayaan gitu ya. Nah, Nah ini rambu-rambu bagi orang kaya. Ini bagi adik-adik nanti yang sudah jadi orang kaya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan amin ya semua jadi orang kaya itu harus ingat rambu-rambunya gitu ya. Jadi yang eh, pertama itu adalah dilarang meminta-minta, gitu ya. Ini tidak boleh orang kaya itu meminta-minta. Apa ada ini? Ya emang ini agak nanti mungkin ada agak polemik sedikit gitu ya. Orang kaya boleh meminta. Jadi orang yang boleh meminta-minta itu ada tiga, ya. Yaitu orang yang menanggung hutang, orang yang tertimpa bencana alam, atau orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Itu boleh meminta-minta, gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Termasuk orang kaya. Misalkan orang kaya tertimpa bencana alam, itu banjir, gitu ya. Kemudian karena merasa orang kaya, terus kemudian tidak dikasih gitu. Makanya dalam bencana banjir itu tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin gitu ya.
Jadi orang kaya yang tidak dapat bantuan, orang miskin yang dapat bantuan. Tidak. Jadi semuanya ketika bencana alam itu, baik orang kaya maupun orang miskin ya harus diberikan bantuan, gitu ya. Gitu ya. Nah ini yang kemudian kadang-kadang itu menjadi sempat apa namanya itu ya apa perdebatan masalah budaya saya walau bisawab ya. Misalkan apa istilahnya resepsi pernikahan misalnya gitu ya. Itu ada yang menganggap itu enggak boleh itu orang karena itu termasuk orang kaya yang minta-minta misalkan seperti itu gitu ya. Kemudian boleh ya menerima pemberian tanpa meminta. Jadi boleh mendapatkan derma. Jadi misalkan bukan berarti ketika ada orang kaya kemudian kita mau kasih hadiah itu wah masa orang kaya kasih hadiah gitu ya. Nah, atau bukan berarti haram bagi orang kaya itu menerima pemberian hadiah dari orang lain selama dia tidak meminta-minta. Gitu ya. Selama dia tidak meminta maka itu boleh menerima hadiah itu ya. Kemudian dilarang menerima zakat. Ya, kecuali kalau dia menjadi amil zakat. Nah, gitu ya. Jadi ketika nanti misalkan ada itu jadi orang kaya, kemudian jadi amil zakat, kemudian enggak mau menerima zakatnya karena takut haram. Enggak, itu karena kalau posisinya dia sebagai amil zakat itu boleh. Tapi kalau posisinya dia bukan sebagai amil zakat enggak boleh gitu ya. Atau dia punya hutang ya, punya hutang untuk mendamaikan orang ya. Itu boleh gitu ya. Dia misalkan, harus apa istilahnya, punya kewajiban karena dia boleh menerima zakat itu bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya kewajiban tadi untuk mendamaikan 2 orang tadi, atau dia berjihad di jalan Allah, gitu ya. Jadi boleh saja orang kaya itu karena dia berjihad di jalan Allah, maka boleh dia itu mendapatkan, dana zakat tadi. Ya, misalkan dia itu, berdakwah, misalkan dia itu berdakwah ke mana itu, misalkan ke Papua misalkan gitu ya. Berdakwah di orang kaya, misalkan seorang artis lah ya, artis gitu ya, kemudian dia berdakwah ke Papua sana, maka boleh dia itu mendapatkan dana zakat misalkan disponsori oleh lembaga amil zakat misalkan gitu ya, untuk berdakwah ke mana, ke Papua sana gitu ya. Itu boleh karena itu dalam rangka berjihad di jalan Allah, gitu ya. Jadi harus luas definisi jihad di jalan Allah itu karena jihad itu tidak harus dengan perang kan, bukan perang gitu ya, bukan perang semata gitu ya. Tapi bisa dengan intinya mendakwahkan agama Allah itu maka apa? Boleh dia itu menerima dana zakat tadi gitu ya. Kemudian tadi sama ya, menerima derma asal tidak minta-minta, menerima hadiah, kemudian boleh juga menerima wasiat harta, boleh ya. Bukan berarti sama juga ketika warisan ya, bukan berarti kemudian jangan sampai, oh, anaknya yang A ini sudah kaya, yang B ini masih miskin, maka yang B ini dapat lebih banyak daripada yang A, misalkan gitu, tidak boleh gitu ya. Tetap karena itu sudah ada aturannya, meskipun dia kaya, ya tetap dia harus mendapatkan warisnya. Atau misalkan mendapatkan harta wasiat ya, harta wasiat dari orang tuanya. Meskipun dia kaya, ya tetap dia boleh. Bukan berarti kemudian karena kaya menggugurkan haknya tadi, tidak, gitu ya. Jadi ini yang rambu-rambu bagi orang kaya, gitu ya. Nah, selain ada hak, ada kewajiban. Ya. Kewajibannya apa bagi orang kaya itu? Yang jelas pertama adalah membayar zakat atas harta yang dimiliki, gitu ya. Jadi karena ada kelebihan hartanya tadi, maka dia harus membayar zakat atas harta yang dimiliki tadi. Kemudian membayar zakat fitrah, kemudian menunaikan haji, gitu ya. Jadi orang yang kaya itu harus menunaikan haji. Maka harus ada semangat untuk menunaikan, jangan sampai ada orang yang mampu, orang yang kaya tapi tidak ada semangat untuk menunaikan haji. Maka karena apa? Rukun haji itu salah satu rukun Islam kan gitu ya, yang harus ditunaikan gitu ya, sama kedudukannya dengan sholat, sama dengan kedudukan zakat, sama kedudukannya dengan puasa gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kaya, dia punya kewajiban untuk menunaikan haji tadi. Dan juga wajib berkurban gitu ya. Jadi kalau di berita-berita itu ada tukang beca atau ibu-ibu atau ibu-ibu tua dan sebagainya itu mampu berkorban, maka itu kan sifatnya kan sunnah gitu ya. Tapi kalau orang kaya yang tidak mau berkorban gitu ya. Jadi kalau ada orang kaya berkorban itu sudah biasa karena wajib memang. Orang kaya itu wajib berkorban. Tapi kalau yang tidak boleh itu orang kaya tapi tidak berkorban. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Kemudian wajib membayar kafarat jika melanggar suatu syariat. Jadi maksudnya di sini
Biasanya kafarat itu kan ada denda. Kafarat itu denda, ya, denda karena kita melanggar suatu syariat, gitu ya. Nah, biasanya kafarat itu ada dua pilihan biasanya. Misalkan nih kafarat atas puasa gitu ya. Puasa misalkan meninggalkan puasa dengan sengaja dan sebagainya kan ada kafaratnya itu ya. Kafaratnya itu adalah puasa berapa bulan ya, 3 bulan tempat 2 bulan berturut-turut gitu ya, atau membayar denda. Nah, kalau ada pilihan itu atau ya, antara puasa atau membayar denda, maka bagi orang kaya tidak boleh memilih, oh saya bayar puasa saja begitu, tidak boleh. Gitu ya. Pilihannya sudah tertutup, dia harus membayar dendanya, gitu ya. Jadi lain kalau orang miskin, kalau orang miskin itu ada pilihan mau denda atau mau puasa, gitu ya. Oke, saya tidak punya apa-apa ya sudah puasa, gitu ya. Tapi kalau orang kaya tidak boleh memilih puasa, oh, saya puasa aja lah, ya, tidak boleh gitu. Dia harus harus memilih dalam bentuk yang harta tadi, ya, pengurangan atas harta, gitu ya. Kemudian wajib bayar hutang, ya, tidak boleh menundanya. Kemudian wajib menafkahi diri sendiri, istri, anak, orang tua dan kerabat lain. Maksudnya di sini adalah jangan sampai orang kaya itu menjadi orang yang pelit, gitu ya. Pelit terhadap dirinya sendiri. Ada yang ini tolong dibedakan nanti antara hemat, qanaah sama pelit, gitu ya. Itu ada mirip-mirip gitu ya. Orang yang pelit dikira qanaah, gitu ya. Orang qanaah dikira pelit ya. Itu nanti kebalik-balik jadi ya. Jadi orang pelit itu bisa jadi dia beda dengan orang qanaah ya. Kalau orang qanaah itu maksudnya adalah ya membeli atau membelanjakan hartanya itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bukan mengurangi. Jadi maksudnya kebutuhannya dia 100 ya beli 100 itu namanya qanaah. Tapi orang pelit itu kebutuhannya 100 maka dia membelanjakan cuma 50. Nah, itu pelit itu namanya. Ya, pelit. Mungkin tapi bukan juga efisien tidak ya, lain lagi ya karena nanti loh itu kan dengan efisien kan. Biasanya kan di istilah-istilah zaman manajemen modern itu ada efisiensi gitu ya. Efisiensi biaya. Kalau efisiensi biaya itu kepada manajemen biaya tidak. Tapi kalau orang pelit itu memang tidak bukan masalah efisiensi, bukan masalah qanaah ya, memang dia tidak mau hartanya berkurang kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Makanya di sini tidak boleh pelit ya. Makanya harus paling tidak boleh pelit terhadap diri sendiri, tidak boleh pelit terhadap istri, tidak boleh pelit atas anak, orang tua dan kerabat yang lainnya, gitu ya. Kemudian kewajiban orang kaya lagi ini adalah wajib membantu negara dalam menyediakan hak publik. Maksudnya adalah ketika negara tentang krisis dan sebagainya. Makanya kemudian dalam Islam itu tidak ada pajak ya. Kalau dalam Islam itu tidak ada pajak, tapi bukan berarti pajak itu tidak dibolehkan, boleh ya. Cuma biasanya adalah urutannya adalah zakat, kemudian nanti infak. Nah, disinilah orang kaya itu memiliki peran dalam menyediakan hak publik tadi dalam bentuk infak dan wakaf. Ya, kalau zakat, wakaf, infak itu tidak memenuhi kebutuhan negara, barulah kemudian boleh pemerintah itu melakukan pemungutan atas pajak, gitu ya. Jadi itu itu kewajiban bagi orang kaya. Selagi ada haknya, ada kewajibannya. Ya, ini yang harus kita ingat pula. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini untuk bisa memahami tentang bagaimana fikih harta halal dan sebagai bekal kita ketika nanti kita baik kita sebelum jadi orang kaya maupun nanti ketika kita jadi orang kaya itu paling enggak kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kalau kita belum kaya, berarti kita harus tahu bagaimana cara-cara memperoleh harta itu gitu ya. Kalau sudah kaya, nanti bagaimana cara memanfaatkan harta itu supaya menjadi bermanfaat sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kekayaan itu akan memiliki manfaat kalau ada di tangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Noven, Masya Allah ya. Jadi anak-anakku semuanya di fikih harta halal ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Silahkan bagi anak-anakku semuanya jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan harta halalnya dan fikihnya ini bagaimana? Ada yang mau bertanya langsung?
dari para peserta? Silakan. Ada? Sambil menunggu yang lain untuk bertanya, ini ada satu pertanyaan Ustadz dari peserta, cuma dia ngecat ke saya untuk minta dibacakan gitu ya. Afwan, saya mau bertanya, apakah menanam saham di bursa saham dibenarkan hukumnya dalam agama? Itu Ustadz. Baik, memang ini saham ini merupakan harta kontemporer. Gitu ya. Saham ini harta kontemporer. Begitu juga dengan pasar modal itu juga kontemporer gitu ya. Kontemporer dalam artian itu dulu zaman Rasulullah dan zaman sahabat tidak ada, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus paham dulu saham itu seperti apa, gitu ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Atau boleh katakan sebenarnya saham itu adalah surat bukti kita memiliki modal di perusahaan tersebut sebenarnya. Nah, kemudian di pasar modern, ya, namanya pasar ya. Pasar itu adalah tempat bahasa aslinya gitu ya. Bahasa aslinya kan tempat bertemunya penjual dan pembeli kan begitu ya. Sebenarnya pasar itu sudah macam-macam pasar itu ya. Kalau kita di online shop itu sudah pasar itu. Kenapa? Karena sudah bertemunya pembeli dan penjual sebenarnya gitu ya. Setiap ada tempat bertemunya pembeli dan penjual, nah itulah kemudian disebut dengan pasar. Nah, sama juga ketika kenapa disebut dengan pasar modal gitu ya. Pasar modal. Jadi di situlah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam artian di sini adalah pembelinya itu adalah investor, penjualnya itu adalah perusahaan-perusahaan tadi. Jadi salah satu sumber modal ya, perusahaan itu berkembang itu kan modalnya dari pertama itu dari modal sendiri, gitu ya. Kedua itu dari modal saham. Ketiga itu dari utang. Nah ini pilihannya tiga itu sebenarnya. Mau yang pilih yang mana gitu ya. Itu boleh semuanya. Bukan berarti utang itu haram, tidak. Utang itu boleh gitu ya. Yang haram itu tidak bayar utang gitu. Yang haram tidak bayar utang atau utangnya pakai riba itu tidak boleh gitu ya. Nah tapi kalau utang itu boleh gitu ya. Gitu. Nah saham ini adalah bagian dari modal sumber modal dari bagi perusahaan itu. Ketika perusahaan itu mau mengekspansi perusahaannya, maka dia punya kesempatan untuk menerbitkan surat kepemilikan modalnya tadi kepada masyarakat. Nah, bertemunya di mana? Di pasar modal tadi, gitu ya. Nah, karena itulah sebenarnya ya memang namanya manusia ya. Nah, manusia itu memang tidak hanya namanya pasar ya. Di mana-mana pasar itu kemudian ada yang menyebutnya gitu kan jangan masuk ke pasar karena di pasar itu banyak setan gitu ya. Kenapa? Karena memang pasar itu begitu pasar itu. Jadi pasar itu memang tempatnya boleh katakan tempatnya orang yang suka misu-misu, suka menipu, suka ya mencurangi dan sebagainya. Itu ada semua di pasar itu ada. Pasar apapun lah sebenarnya itu sebenarnya. Pasar yang namanya pasar itu pasti begitu. Karena tadi makanya kemudian dalam Al-Qur'an itu disebutkan janganlah mengambil harta kekayaan yang lainnya di antara kalian itu dengan cara-cara batil. Cara batil dengan curang dan sebagainya. Dan itu semua bisa terjadi di pasar semuanya. Di pasar. Nah, termasuk tidak menutup kemungkinan adalah di pasar modal tadi. Ya, kalau di pasar tradisional pun yang sudah kita lakukan itu sebenarnya juga banyak sekali kecurangan-kecurangan sebenarnya gitu. Cuma kita tidak merasa saja gitu. Tidak merasa gitu. Tapi sebenarnya ya tapi bukan berarti saya katakan semua pedagang ini curang tidak ya. Tapi malah makanya kemudian di pasar modal itu ada pengawas pasar. Ada pengawas pasar sebenarnya yang memantau. Nah ini sebenarnya lebih aman dibandingkan dengan apa pasar tradisional gitu. Kalau pada tradisional itu tidak ada pengawasnya gitu ya. Bahasanya itu hisbah. Gitu ya. Kalau zaman Rasulullah itu ada hisbah. Rasulullah kan sering datang ke pasar-pasar. Kemudiannya kita tahu ada ketika Rasulullah itu memasukkan tangannya kepada tumpukan kurma yang
yang dijual gitu ya. Yang atas itu nampak kering, ternyata bawahnya itu basah. Nah, itu tidak boleh gitu. Gitu ya. Nah, itu ada pengawas hisbah. Nah, di pasar modal pun itu ada hisbahnya dan lebih ketat sebenarnya. Itu. Nah, jadi kalau kita tujuan orang membeli saham ya, misalkan tujuan orang membeli saham itu ada dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk investasi ya. Jadi saya beli saham kemudian saya simpan untuk investasi lama gitu ya. Sampai kemudian nanti saya dapat dividen. Jadi tujuan saya adalah untuk mendapatkan dividennya. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk perdagangan. Istilahnya trading. Karena dianggap saham itu adalah sebuah barang. Ya, sebuah barang yang bisa diperdagangkan. Nah, tujuannya adalah bukan untuk dapat dividen, tapi adalah untuk mendapatkan keuntungan tadi. Keuntungan. Nah, kalau yang pertama, tujuan pertama, itu para ulama sudah sepakat semuanya boleh. Gitu. Jadi saya beli saham, ya kalau cari saham ya di pasar modal gitu ya. Tidak ada di lain ya. Mau beli saham tidak ada di pasar tradisional, tidak ada yang jual. Kita masuk ke pasar modal gitu ya. Ada instrumen di situ pasar modal beli. Nah, nanti saya beli saham itu tujuannya untuk mendapatkan dividen. Ya, dividen. Jadi saya tidak tujuan bukan untuk trading gitu ya, bukan untuk saya jual beli gitu ya. Sama kalau kita beli rumah kan ada dua ini ya. Itu ada bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk investasi ya, atau bisa untuk jual beli, ada tiga berarti. Nah itu kan nanti jatuhnya kan berbeda-beda kan gitu hukumnya gitu ya. Nah sama ya kalau ini yang tadi para ulama boleh. Kalau kita beli saham semuanya sepakat semuanya boleh. Kalau beli saham kemudian untuk investasi itu boleh. Ya, jadi kalau adik-adik semuanya beli saham, semua perbaiki, kemudian dijual, semua perbaiki dijual kan gitu ya. Nah, ini juga istilah trading saham itu adalah seperti itu. Jadi kita membeli saham itu untuk trading. Nah, ini yang kemudian para ulama agak khilaf di sini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, ulama yang membolehkan itu dengan catatan. Catatannya adalah transaksi-transaksinya itu harus sesuai dengan syariah. Ya, jadi boleh kita melakukan tujuannya kita itu untuk trading saham, boleh. Cuma ada cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syariah itu tidak boleh dilakukan, gitu ya. Tapi juga ada ulama yang tidak membolehkan karena dianggap saham itu bukan sebagai istilahnya bukan sebagai tidak bisa dikatakan sebagai harta yang atau aset yang bisa diperjualbelikan. Itu yang yang tidak membolehkan rata-rata seperti itu. Tapi sebagian besar juga membolehkan itu dengan alasan tadi. Itu boleh dikiaskan dengan barang, disesuaikan dengan sini. Jadi ada banyak unsur-unsur penggorengan saham dan sebagainya seperti itu ya. Terus sudah tidak boleh mengandung unsur riba. Jadi gini, ada transaksi saham itu begini. Saya tidak punya duit saya tidak punya duit dan ribanya tadi. Nah itu akhirnya ada unsur riba. Nah dalam trading syariah tidak boleh. Kalau kita tidak punya duit tidak boleh main saham gitu loh. Itu tidak boleh gitu ya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua di dalam saham yang tidak syariah itu transaksi saham yang tidak syariah itu biasanya ada unsur gini. Jadi belum dibeli, ada komitmen saja belum dibeli, tapi itu bisa dijual. Nah, itu yang melanggar transaksi jual beli barang gitu ya. Jual beli barang itu kan harus barangnya milik kita baru bisa kita jual. Nah, di saham, di pasar modal itu ada memungkinkan kita itu hanya apa ya istilahnya itu menjual barang belum milik kita secara resmi, kemudian kita jual. Makanya kemudian itu yang biasanya gini, prosesnya kan ada agak lama ya. Prosesnya itu kalau di saham itu proses kepemilikan baru 2 hari atau 3 hari baru saham itu bisa diakui milik kita. Kemudian itu dibolehkan. Jadi saya sudah pesan, gitu ya. Kemudian langsung saya jual hari itu juga. Nah itu kalau di konvensional boleh. Itu yang kemudian akhirnya orang cenderung seperti apa istilahnya judi, main untung-untung. Nah di dalam trading saham syariah itu kemudian tidak diperkenankan. Jadi kita boleh mentradingkan saham kita itu kalau sudah menjadi kepemilikan penuh kita. Nah, dasar kepemilikan penuh kita menurut administrasi di pasar modal itu butuh 3 hari. Jadi kita boleh melepas saham kita itu setelah 3 hari dari tanggal pembelian.
gitu. Jadi dikembalikan. Jadi begini, yang membolehkan itu adalah kiasnya itu adalah saham itu seperti barang, gitu ya. Transaksinya seperti transaksi jual beli, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Ya, salah satu milik menjadi milik si pemegang saham itu setelah 3 hari. Maka dalam aturannya itu setelah 3 hari baru boleh dijual. Nah, itu mungkin aturannya. Jadi apa namanya itu diperbolehkan ya. Jadi kalau tadi yang terkait dengan kalau kita beli sahamnya untuk investasi itu clear semuanya, ulama itu membolehkan. Tapi untuk trading tadi ulama yang membolehkan itu memberi catatan-catatan. Jadi yang transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariatnya, kalau dia melanggar sesuai dengan yang dilarang tadi, maka itu jadi cacat. Nah, kemudian kenapa kemudian di dalam keuangan syariah itu muncul namanya pasar modal syariah. Karena di situ ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat itu dibersihkan, gitu ya, dibersihkan, tidak boleh, akhirnya dikembalikan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Jadi Ya, itu mungkin jawabannya terhadap oke. transaksi saham. Oke, terima kasih Ustadz Noven ya. Ini ya Mas Hanif ya tadi yang bertanya terkait dengan eh, apa namanya hukum dari bursa saham. Jadi intinya kalau untuk investasi boleh 100% gitu ya, tetapi kalau untuk trading tadi ada catatan harus sudah menjadi serah terima dulu baru bisa untuk dilakukan transaksi lagi atau jual beli. Baik, terima kasih Ustadz Noven. Untuk yang lain ada yang ditanyakan terkait dengan harta halal ini atau ada hal-hal yang lain? Eh, ini ada pertanyaan Ustadz tentang uang yang berbentuk koin boleh diperbelanjakan tidak Ustadz gitu ya. Seperti saya membeli barang di sebuah e-commerce 10.000 dari tokonya terdapat cashback berupa koin 2.000. Nah, 2.000-nya itu boleh tidak dibuat beli barang lagi atau tidak karena ada yang bilang tidak boleh karena itu riba. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Ini memang kadang-kadang sering jadi perdebatan ini. Mungkin Ya. kita perlu ini ya, perlu apa istilahnya itu kembali pada tentang definisi riba itu sendiri sebenarnya. Jadi riba itu yang pertama adalah jelas sumbernya adalah dari pinjam meminjam. Itu pertama. Jadi kadang-kadang maksud saya begini, kita perlu mendudukkan karena saya melihat di masyarakat kadang-kadang itu semuanya diantem dengan riba gitu. Padahal kadang-kadang itu bukan riba gitu. Iya, 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 iya. Meskipun definisinya riba itu udah tambahan ya. Tambahan riba itu tambahan. Cuma tambahannya yang bagaimana gitu ya. Ini yang harus kita lihat itu sebenarnya. Yang pertama itu adalah riba terkait dengan pinjam meminjam gitu ya. Artinya di sini riba itu muncul karena ada aktivitas pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini pun bukan berarti pinjam meminjam ini ya, pinjam meminjam itu dalam artian adalah pinjam pertama pinjam meminjam uang gitu ya. Jadi tidak boleh ada tambahan pinjam meminjam uang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pinjam meminjam barang. Nah, ini mungkin perlu kadang-kadang kan ada di masyarakat kita misalkan kita enggak punya duit terus kemudian pinjam beras misalkan gitu ya, pinjam beras. Nah, itu kan kadang-kadang kenapa beras itu dianggap sebagai barang ribawi gitu ya karena ada unsur itu. Nah, pinjam beras terus kemudian nah berasnya itu yang kadang apa secara secara apa istilahnya ini berasnya itu kemudian nanti harus ada kelebihan ya. Artinya mungkin dari kualitasnya yang tidak sama dan sebagainya seperti itu. Nah, itu akan memunculkan riba sendiri gitu ya. Nah, itu sebenarnya di situ sebenarnya gitu ya. Konteksnya di situ. Riba itu munculnya adalah di dua hal tadi itu sebenarnya. Nah, sekarang kalau yang tadi apa namanya itu misalkan kita
beli. Nah, makanya konteksnya ini kita lihat case per case gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menjatuhi sesuatu itu langsung gitu ya. Kita harus case. Kalau misalkan eh, kita tadi beli gitu ya, beli barang ya, kalau tidak salah ya, beli Iya. barang kemudian dapat poin, istilahnya kan begitu Iya. ya. Dapat poin Cashback terus ya, biasanya cashback cashback. gitu ya, Mm-mm. cashback atau poin lah istilahnya seperti itu. Mm. Kemudian nah sekarang cashback-nya itu kan sebenarnya kan sama seperti hadiah sebenarnya. Kalau jadi dari perspektif saya ya, itu mirip seperti hadiah. Ya, hadiah itu ya sebenarnya namanya bukan bukan riba sebenarnya. Kalau menurut saya itu bukan riba gitu ya. Itu adalah hadiah. Kan beda seperti kita misalkan pinjam uang terus kemudian kita ngasih hadiah kepada si pemberi pinjaman itu boleh gitu loh. Selama tadi tidak meminta kan gitu ya. Selama tidak meminta tadi. Jadi ini kalau menurut saya sih itu bukan riba kalau saya anggap itu adalah sebagai hadiah. Nah, namanya hadiah ya terserah kita mau menggunakan atau tidak sebenarnya. Ya. Jadi itu mungkin jawaban saya. Jadi lebih Mm. cenderung kalau saya itu bukan menganggap sebagai riba, tapi itu adalah sebagai hadiah yang diberikan kepada kita. Misalkan kita Oke. beli banyak terus dapat potongan dan sebagainya ataupun apapun lah ya. Bentuk hadiah itu kan macam-macam, bisa potongan dalam potongan harga, bisa dalam bentuk barang atau bisa dalam bentuk yang lain-lainnya yang itu disetarakan dengan hadiah. Itu mungkin jawabannya saya, Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi anak-anakku semuanya sudah jelas ya kalau kalian belanja, apalagi sekarang sudah online semua ya karena masa pandemi begini. Terus ternyata dapat cashback lumayan ya. Yang di toko online satu dapat cashbacknya 1.000, yang satunya 5.000, yang satunya 10.000. Nah, itu berarti insya Allah itu bagian dari pemahaman yang tadi disampaikan Ustadz Noven adalah hadiah. Maka kalian boleh memilih hadiah mana yang kalian sukai dan diapakan hadiah tersebut juga bebas dan tidak ada unsur ribanya. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada satu lagi. Tadi dari pertanyaan Mbak Hasna tadi ya. Sekarang dari Mbak Nia ya, Asma Amani menanyakan tentang ini Ustadz. Perekonomian di Indonesia. Jadi saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang resesi. Nah, saya dengar agar bisa naik lagi salah satu caranya dengan banyak membelanjakan uang ke produk lokal. Nah, bagaimana hukumnya jika kita banyak membelanjakan uang kita untuk menaikkan ekonomi negara? Nah, seperti itu, Ustadz. Jadi istilahnya beli sebanyak-banyaknya produk lokal biar perekonomian kita itu lebih baik lagi gitu, Ustadz. Monggo, Ustadz. Insya Allah itu pertanyaannya. Baik. Ya memang terakhir itu kan diumumkan Indonesia itu mendapat menerima misalnya mengalami resesi ya. Jadi yang dimaksud dengan resesi itu sebenarnya adalah bahasa ekonominya adalah turunnya permintaan agregat. Jadi maksudnya itu daya beli masyarakat turun gitu ya. Daya beli masyarakat turun, kemudian akibatnya karena daya beli turun itu maka produsen itu akan mengurangi produksinya kan gitu ya. Mengurangi produksinya, akibatnya kalau mengurangi produksinya itu akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Ya ekonomi akhirnya turun semuanya gitu ya. Turun semuanya itu yang kemudian itu menyebabkan ekonomi tidak tumbuh. Dikatakan ekonomi tumbuh itu kalau produksi itu naik. Ya, produksi naik. Kenapa produksi naik? Karena ada permintaan agregat yang meningkat, gitu ya. Nah, memang ya istilahnya anjuran tadi itu memang benar gitu ya. Tapi kalau di sini dalam konteks resesi sebenarnya itu tidak memandang apakah barang lokal atau barang ini ya, barang lokal atau barang impor gitu ya. Cuma memang ketika kita bicara impor itu memang itu berdampak kepada devisa gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin misalnya memperkuat perekonomian kita itu memang harus banyak ekspornya gitu ya. Sebenarnya gitu sebenarnya. Konsepnya kan begitu konsepnya gitu ya. Kalau negara itu kuat, ekonominya kuat itu adalah
permintaan dalam negerinya itu meningkat sehingga produksinya meningkat. Kalau produksinya meningkat ini melebihi dari permintaan, itu nanti harga akan stabil. Kemudian nanti barang yang berlebih di dalam negeri ini akan diekspor. Nah, itu prinsipnya seperti itu sebenarnya. Prinsip sebuah negara itu seperti itu, sehingga pertumbuhan ekonominya akan kuat gitu ya. Nah, kalau ya ini peran orang kaya istilahnya ya. Karena itu dalam ekonomi Islam. Jadi gini, di dalam yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya. Jadi kalau di ekonomi sosialis maupun di ekonomi kapitalis ya, begitu, itu adalah ada dua sistem sebenarnya, yaitu sistem pasar sama sistem pemerintah. Ya, sistem pasar itu berarti swasta ya, sektor swasta sama sektor pemerintah. Jadi kalau dikatakan resesi itu adalah kalau sistem pasar itu gagal. Dikatakan sistem pasar itu gagal ya ketika tadi ini permintaan turun dan sebagainya, kemudian nanti kalau kalau pemerintahan ini gagal dalam artian itu karena tidak mampu lagi mencukupi anggarannya gitu ya, maka itu akan berdampak kepada resesi yang sangat sangat akut ya. Itu sangat berbahaya gitu ya. Karena itu kenapa kemudian pemerintah sekarang kan memanfaatkan dari anggarannya yang ada itu untuk meningkatkan permintaan agregatnya dengan bantuan tunai ya, ada bantuan tunai, ada bantuan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat dalam negeri sebenarnya seperti itu. Nah, kalau jadi ada kegagalan pemerintah, ada kegagalan pasar. Nah, kalau kegagalan pemerintah dan kegagalan pasar, kalau di sistem konvensional dan sistem sosialis misalkan, itu tidak ada sistem yang ketiga. Nah, kalau di Islam itu ada sistem yang ketiga, yaitu sistem keuangan sosial atau Islamic Social Finance. Nah, karena itu kenapa saya juga fokus juga di Islamic Social Finance atau keuangan sosial. Keuangan sosial itu apa? Itu ada infak, zakat, wakaf. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keuangan sosial Islam. Nah, disinilah ketika sektor pemerintah gagal, sektor pasar gagal, maka ada sektor ketiga, yaitu sektor sosial, keuangan sosial ini. Yaitu yang akan boleh dikatakan dalam ekonomi Islam itu ada sistem jaminan sosial yang sudah pasti. Berbeda dengan sistem kapitalis dan sistem sosialis ya, itu tidak ada sistem jaminan sosialnya yang pasti. Nah, kalau di ekonomi Islam itu ada sistem jaminan sosial yang pasti, yaitu apa? Itu zakat. Karena zakat ini adalah perintah wajib yang harus dilaksanakan. Jadi selama ada umat Islam ya berarti zakat itu harus ada gitu. Nah, itu sarana cara orang kaya untuk bisa membantu pemerintah tadi dalam konteks resesi seperti ini. Jadi juga dengan konteks infak ya. Jadi ya, semakin banyak kita berinfak itu sebenarnya akan meningkatkan permintaan agregat sebenarnya. Ketika zakat itu disalurkan ke masyarakat yang ada fakir miskin dan sebagainya, infak juga begitu, itu kan akan meningkatkan agregat. Nah, kalau permintaan agregat itu meningkat, maka perekonomian bisa bergerak kembali, begitu. Nah, itu yang kemudian bagaimana sekarang adalah kalau kita bicara kekuatan dalam negeri ya, memang arahnya memang kita harus membeli lebih banyak membeli produk-produk dalam negeri, misalkan produk-produk dalam negeri itu. Nah, cuma kan permasalahannya kan ini kan kalau kita bicara Indonesia gitu ya, bicara Indonesia itu kan sektor realnya ya atau industri itu mengalami penurunan sejak awal, sejak sebelum pandemi ini sudah mengalami penurunan. Nah, itu sisi lain yang kemudian kenapa impor kita itu lebih besar sekarang ini dibandingkan ekspor. Itu yang permasalahannya sebenarnya. Nah, itu harapannya kenapa kemudian istilahnya produk lokal itu UKM itu yang salah satu cara kita adalah dengan membeli produk-produk UKM itu adalah dalam rangka untuk supaya perekonomian tetap jalan gitu ya. Kemudian nanti bisa membantu masyarakat yang ada. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi intinya boleh ya kita, asalkan memang ini istilahnya mungkin enggak boros ya. Memang seluruh kebutuhan kalau bisa dari lokal, dari
orang-orang di sekitar kita, orang Indonesia gitu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan itu membuat uang kita berputar gitu ya itu ya. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ada tambahan satu pertanyaan yang tadi berhubungan dengan e-commerce ya Ustadz ya. Tadi itu kan dikatakan kalau dapat koin, koinnya bebas untuk dibelanjakan. Nah, kalau seandainya ini misalkan yang dulu juga pernah saya ingat ada yang bertanya juga gitu ya. Misalkan kita itu ada pilihan Ustadz, mau belinya cash atau mau belinya pakai online, apa pakai apa koin misalkan uang elektronik gitu ya. Kalau uang elektronik itu dapat bonus segini, kalau tidak pakai uang elektronik itu bayarnya harus segini. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu diperbolehkan apa tidak Ustadz? Misalnya ada gratis ongkir, tapi syaratnya harus pakai produknya apa namanya uang elektroniknya yang di situ seperti itu. Kalau pakai cash berarti dia harus pakai eh, bayar ongkirnya. Seperti itu diperbolehkan tidak Ustadz? Baik. Memang ini kan masalahnya adalah kita masuk dalam teknik-teknik marketing zaman modern memang Ya, gitu ya. ya. Dalam konteks tertentu itu adalah kita menganggap itu adalah transaksi-transaksi marketing ya, transaksi marketing ya. Hmm. Seperti orang apa supaya untuk ya ini tekniknya menjual barang sesuatu gitu ya. Ya meskipun memang ada beberapa orang yang gini, tapi prinsipnya begini. Kita boleh saja memberikan sebuah apa namanya itu sebuah pilihan ya, pilihan harga. Misalkan mau cash atau mau tunai misalkan gitu ya. Itu sebenarnya boleh. Meskipun dengan harga yang berbeda itu boleh. Itu bukan riba, bukan riba. Sama kalau saya mau beli kalau beli tunai itu 10.000, kalau cash kalau kredit itu 20.000 misalkan. Nah, ya selama ada kesepakatan mau cash atau tunai, nah itu boleh. Oke, saya beli yang eh, apa kredit ya, yang kredit 20.000. Oke, saya sepakat 20.000. Maka itu boleh gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada kejelasan mana yang disepakati harganya. Apakah harga tunai atau harga kredit. Itu tidak boleh. Contohnya makanya muncul yang namanya riba nasiah. Gitu ya. Riba nasiah itu riba karena waktu. Jadi kalau misalkan oke awalnya cash, harganya 10.000 gitu ya, awalnya 10.000. Ternyata si apa namanya itu tidak jelas ini mau cash atau mau kredit gitu ya. Pokoknya harganya 10.000 deh gitu loh, diambil gitu ya. Terus kemudian ternyata di pas mau transaksi, anu aja saya kredit. Oke kalau kredit 20 gitu ya. Ternyata si pembeli ini tidak mampu membayar jatuh temponya itu tidak mau membayar gitu ya. Kemudian karena itu kemudian sama si penjual dikasih denda atau dikasih tambahan bunga. Nah itu namanya riba karena nasihat tadi. Karena perbedaan waktu tadi. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah kalau yang tadi tentang apa namanya itu pilihan-pilihan ya. Jadi pilihan. Cuma memang kadang-kala itu akan menimbulkan yang namanya agak rentan itu timbul yang namanya transaksi ta'aluk. Ta'aluk itu terikat. Nah itu yang kemudian menyebabkan ada beberapa orang yang tidak boleh seperti itu. Jadi terikat itu bersyarat. Jadi boleh harganya ini kalau eh, apa istilahnya gini, saya kasih harga ini kalau beli ini gitu ya, beli ini sekian gitu ya. Itu kadang-kadang yang ada yang mengatakan itu tidak boleh karena itu masuk ke dalam ranah ta'aluk ya, perjanjian berikat, transaksi jual beli berikat. Nah, dalam Islam itu tidak boleh transaksi jual beli berikat. Jadi misalkan saya beli ini kalau saya jual ini kalau Anda beli ini misalkan begitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan. Makanya kita harus melihat secara ini ya, secara hati-hati ya dalam konteksnya seperti apa gitu ya. Karena memang kadang-kadang itu samar, kadang-kadang itu samar itu maksudnya itu apakah ini memang masuk dalam kategori ta'aluk terikat gitu ya atau sebenarnya ada pilihan bebas gitu. Jadi lain dengan prestasi ya. Kalau prestasi itu kan berbeda. Kalau misalkan kalau beli 5,
dapat poin 1. Nah, itu namanya prestasi. Atau beli 10 maka nanti akan dapat diskon gitu ya, dan dapat diskon itu namanya adalah prestasi. Itu boleh kalau seperti itu. Nah, nanti perlu kita lihat apakah itu perjanjian yang bersyarat atau tidak. Nah, kalau yang masuk dalam perjanjian bersyarat dalam artian itu kalau ta'aluk itu misalnya begini, transaksi A dan B itu saling terikat. Kalau transaksi A-nya ini tidak jadi, maka transaksi B-nya tidak jadi. Nah, itu namanya ta'aluk. Tapi kalau karena prestasi itu berbeda lagi kan prestasi. Jadi harus harus kita lihat sebenarnya ini karena prestasi atau karena perjanjian yang berikat tadi. Kalau unsurnya itu arahnya ke perjanjian yang bersyarat, nah itu yang tidak diperbolehkan. Gitu. Ya. Kalau misalnya harga minimal gitu boleh ya Ustadz ya? Kalau harga minimal itu boleh kan, itu sama seperti prestasi kan ya. Iya, Prestasi misalnya kalau itu boleh. gratis ongkir kalau minimal membeli 100.000, Ya, hasilnya seperti ya. itu boleh ya? Itu boleh, itu kan nama prestasi ya, dikasih Gitu ya. hadiah sama itu prestasi gitu. Tapi kalau misalkan bersyarat gitu ya, sini kan, nah itu yang tidak boleh kan. Intinya kita lihat apakah ini prestasi atau bersyarat. Kalau bersyarat itu yang tidak berkenankan. Hmm. Tapi kalau prestasi itu boleh. Berarti kalau yang dari pertanyaan tadi, misalkan kalau dia beli barang seharga 50.000, ongkirnya 15.000, itu kalau dia cash. Tapi kalau dia pakai bayar uang elektronik, itu dia cukup bayar sebesar 50.000 saja, walaupun berapapun harga ininya, berapapun Ya, harga yang dia beli, itu juga enggak apa-apa Ustaz? tidak apa-apa karena itu kan sifatnya pilihan kan. Sama Pilihan, seperti oke ya. mau beli cash atau beli kredit kan Iya, pilihan. Mana yang mau oke, disepakati oke, gitu. baik. Jadi boleh tidak masalah menurut saya. Ya, oke. Seperti itu ya Mbak Inas ya. Jadi terkait dengan transaksi yang kita lakukan memang masa saat ini gitu ya. Banyak yang kita lakukan serba online. Jadi hukumnya pun insya Allah apa namanya ya mungkin variasi ya, tapi insya Allah dengan kita belajar ini kita bisa menjadi tahu dan tidak ada perasaan was-was ya. Insya Allah tadi didasarkan pada pemahaman kita apakah transaksi ini mengandung riba atau tidak itu jelas gitu ya. Yang penting kita jelas apa sebenarnya makna riba, apa sebenarnya apa namanya marketing dari sebuah pemasaran produk gitu ya, sehingga kita meyakini bahwa ketika kita pakai uang elektronik itu kita merasa tenang, merasa nyaman karena insya Allah keyakinan kita terhadap apa ya perkembangan teknologi mau tidak mau ya dengan kondisi pandemi seperti ini juga ternyata ada manfaatnya ketika uang elektronik itu mulai berkembang saat ini gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Noven yang sudah memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan hukum harta halal yang insya Allah itu akan menjadi bekal kita semuanya ya, baik anak-anakku semuanya yang putra maupun yang putri gitu ya. Bagaimana nanti kita berkiprah di masyarakat, tentunya kita juga tidak terlepas dari interaksi atau kebutuhan kita untuk mengelola dan mencari, mengembangkan harta yang kita punyai. Insya Allah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari para peserta yang di sini? Sudah puas? Sudah memahami ya terkait dengan fikih harta halal ini dan semoga memberikan manfaat yang besar. Insya Allah itu terima kasih Ustadz Noven. Mungkin ada closing statement Ustadz sebelum kita akhiri pertemuan kita. Baik, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan sebagai kesimpulan ya, mungkin diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjadi kaya itu boleh dalam Islam. Gitu. Prinsipnya itu. Bahkan bisa jadi menjadi kaya itu menjadi wajib buat kita sebagai seorang muslim. Apalagi kalau misalkan kita berniat menjadi orang kaya itu dalam rangka nanti tambahan kekayaan kita itu kita gunakan untuk membantu orang lain, membantu agama Allah dan sebagainya, untuk dakwah dan sebagainya, maka menjadi kaya itu adalah sesuatu yang wajib. Meskipun
di dalam kita memperoleh kekayaan itu harus dilihat apakah cara-cara kita itu melanggar atau tidak, melanggar syariat atau tidak. Jadi itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di dalam kita melakukan transaksi, mungkin saya sepakat dengan disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab gitu ya, yang mengatakan bahwasanya kita harus tahu fikih muamalah sebelum kita itu bertransaksi supaya kita tidak menjadi terjebak gitu ya, terjebak pada sesuatu yang salah atau mungkin terjebak pada suatu pemahaman yang tidak benar kemudian kita merasa tidak bisa berkreasi. Padahal sebenarnya dalam fikih muamalah itu kita punya hak untuk berkreasi lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan fikih ibadah. Ya, sehingga disinilah perlu pemahaman yang benar tentang fikih muamalah itu. Karena memang kadang-kadang kita jarang membahas fikih muamalah. Yang banyak itu adalah fikih ibadah gitu ya. Fikih toharoh dan sebagainya seperti itu. Tapi yang fikih muamalah ini jarang kita bahas. Minimal itu adalah dasar-dasarnya. Sebagaimana disampaikan Umar bin Khattab tadi gitu ya. Kita tahu supaya kita tidak langsung terjebak misalkan semuanya diantem riba semuanya. Kadang-kadang kita harus mendefinisikan apa sih sebenarnya riba itu seperti apa. Ya, atau kita karena selama ini saya melihat fenomena yang ada itu kadang-kadang karena saking terlalu berhati-hati sekali itu kemudian kita tidak bisa berkreasi. Padahal sebenarnya dalam ranah muamalah ini inovasi dan kreasi itu terbuka sangat lebar sebenarnya. Ya, jadi mungkin itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan atau kesalahan itu semata-mata dari saya sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan kesalahan. Itu aja, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Noven. Mungkin anak-anak bisa buka kameranya semuanya dulu. Kita berfoto sebentar. Sebentar, ini agak error. Oke. Ya. Baik ya, alhamdulillah ini ada. Baik, terima kasih Ustadz Noven. Terima kasih atas ilmunya. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi ya terkait dengan fikih harta halal yang menjadi modal kita dan menjadi bagian dari perjalanan perkembangan ilmu-ilmu yang perlu kita penuhi dalam proses menjadi duta dakwah al-uswah gitu ya. Di antaranya ini sudah materi ke-8 dan tetap komitmen, tetap menjaga semangat kita di dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Insya Allah yang bisa demikian yang bisa kita sampaikan ya dalam forum kita kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan di grup WA. Nanti ada post test yang harus kalian isi setelah mendapatkan materi ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada semuanya yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu. Oh, nggih, matur suwun Ustaz Noven. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Oke ya, silakan nanti tuliskan post testnya ya.
Ustazah kirimkan nanti di grup ya.